Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esnawati, NIM 202101010648. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas TBIB semester 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema pendekatan ekonomi dalam studi Islam. Yang pertama ada pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga, nomos berarti aturan. Jadi ekonomi yaitu aturan untuk mengelola rumah tangga baik dalam kehidupan keluarga, perusahaan, negara, maupun internasional. Kemudian ada pengertian ekonomi Islam. Saya mengambil pendapat dari Muhammad Syauqi Al-Faujani. Beliau mengemukakan ekonomi Islam merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. Selanjutnya ada definisi dan sejarah ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab akan menjadi an-nizam al-iqtisad al-islami. Secara harfiah, al-iqtisad berarti qasada yang bertujuan dalam suatu perkara, tidak berlebih, berhemat dalam membelanjakan uang dan tidak boros. Adapun istilah ekonomi Islam ini belum muncul pada zaman Rasul, melainkan baru ada pada akhir dari abad ke-14 Hijriah. Tetapi meskipun begitu, substansi dari istilah tersebut sudah muncul bersamaan dengan tumbuhnya hukum-hukum Islam. Kemudian ada prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, menjalankan usaha-usaha yang halal. Yang ketiga, penghapusan atau pelarangan riba. Kemudian tujuan ekonomi Islam. Di sini saya menuliskan ada 3 tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, memberikan keselarasan bagi kehidupan. Yang kedua, menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Selanjutnya, manfaat ekonomi Islam. Mengamalkan ekonomi Islam jelas mendatangkan manfaat yang besar bagi umat itu sendiri. Dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, seorang muslim dapat mewujudkan integritasnya sebagai muslim yang kafah, sehingga Islam tidak lagi parsial. Manfaat mengamalkan sistem ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan orang lain, karena sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan hasil dan kepedulian terhadap sesama manusia. Selanjutnya, lembaga-lembaga ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah sebuah lembaga keagamaan yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang salah satu tugas pokoknya adalah menghentaskan masyarakat, khususnya umat Islam, dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Yang kedua ada Badan Perwakafan Nasional. Badan Perwakafan Nasional ini satu lembaga ekonomi Islam yang cukup dikenal di Indonesia. Selanjutnya ada Bank Syariah. Seperti yang kita ketahui, perbankan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Islam dan merupakan sebuah lembaga baru yang sangat penting dan strategis peranannya dalam mengatur perekonomian masyarakat. Selanjutnya, perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis.
Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak hanya pada hal-hal yang bersifat aplikatif, namun mulai dari falsafahnya sudah berbeda. Keyakinan seseorang memengaruhi cara pandang dalam bentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dalam konteks yang luas, keyakinan juga memengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan. Dalam sistem kapitalis, Tuhan dipensiunkan atau ditiadakan. Hal ini direfleksikan dalam konsep laissez dan invisible hand. Dari falsafah ini, kita bisa melihat tujuan ekonomi kapitalis hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Asumsinya, dengan pertumbuhan ekonomi, setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi demi tercapainya kepuasan individu. Sedangkan falsafah ekonomi secara umum berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Dapat dilihat dari surah Al-Mutaffifin ayat 1-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem ekonomi Islam mempunyai peluang yang sangat berpengaruh dalam usaha memengaruhi kemiskinan. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini dalam setiap aktivitasnya diambil dari nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam ini merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan, dan keyakinan merupakan satu bagian saja dalam sistem Islam yang berhubungan dengan akidah dan syariat. Ekonomi Islam juga merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Yang terakhir, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, spirit ketuhanan. Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatannya termasuk kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah perkara bersifat ketuhanan, maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlak dan adab dalam segala aspek kehidupan, diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian. Yang kedua, keseluruhan. Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek perekonomian. Yang ketiga ada keuniversalan. Konsep keuniversalan sudah ada sejak diutusnya Rasul ke bumi. Keuniversalan ekonomi Islam semakin terasa jelas setelah datangnya krisis global yang melanda Amerika Serikat dan belahan negara lain pada tahun 2008. Karena sejak saat itu, beberapa negara barat mulai menerapkan ekonomi Islam. Yang keempat ada fleksibilitas. Kaidah-kaidah dalam Islam bersifat solihun likulli zaman wa makan. Dengan bahasa yang mudah dipahami, bisa diaplikasikan dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan sawabit, sesuatu yang sudah tetap. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.